Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Bu Nova di sini untuk pada kali ini kita akan berbicara tentang sistem kardiovaskuler. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kardiovaskuler itu berasal dari bahasa kardio dan vaskuler. Kardio itu adalah jantung, vaskuler itu adalah pembuluh darah. Jadi, kalau kita mau berbicara tentang jantung, pasti erat sekali kaitannya dengan pembuluh darah. Nah, nanti kita akan menyimak yang akan kita pelajari adalah bagaimana anatomi dari kardiovaskuler, kemudian bagaimana proses pompa jantung, kemudian bagaimana tekanan darah itu bisa terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja dari jantung kita. Silakan nanti teman-teman bisa simak sampai dengan rekaman ini selesai. Nah, nanti untuk akhir dari rekaman ini silahkan nanti teman-teman buat rangkuman ya, rangkuman dengan tulisan tangan ya, nanti ditulis hanya satu lembar saja bolak-balik. Silahkan teman-teman nanti bisa simpulkan dengan menggunakan bagan ya. Itu akan menjadi catatan buat teman-teman. Pertama adalah bahwa anatomi dari jantung itu terletak di mediastinum. Ya, jadi mediastinum itu adalah media itu tengah, stinum itu sama dengan sternum. Sternum itu adalah tulang tengah bagian rongga dada kita. Ya, yang tempat menempel tulang-tulang koste atau iga kita. Itu namanya mediastinum. Jadi memang jantung kita terletak di rongga mediastinum. Nah, tentu saja jantung kita terletak di kedua paru. Ya, tapi letaknya dia 2/3 sebelah kiri. Ya, 2/3 sebelah kiri yang apexnya atau puncaknya itu berada di koste atau iga ke-4 sampai ke-5. Ya. Nah, kalau bagian depannya itu 3 sampai 4, tapi bagian apex atau puncaknya ya itu bisa sampai ke 4 atau 5. Jadi ini tergantung dari besar kecilnya atau luas tidaknya permukaan tubuh seseorang. Mungkin kalau rasnya itu orang bule ya, itu dia bisa sampai ke koste ke-6 ya. Nah, kemudian panjang dari jantung kita itu rata-rata 12 dengan lebar 9 cm. Beratnya adalah sekitar 300 sampai 400 gram. Jadi sekepal tangan rata-rata ya, sekepal tangan manusia. Jadi mungkin antara si A dengan si B gambaran jantungnya yang dimiliki itu adalah sama dengan kepal tangannya, sekepal tangannya gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari ukuran dan letak jantung dalam tubuh manusia ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita lihat dia di mediastinum ya. Jadi mediastinum itu yang tulang besar yang di tengah itu. Kemudian di samping kanan dan kiri ada koste-koste atau iga-iga atau tulang rusuk. Nah, jantung itu dilindungi oleh tulang rusuk kita kalau dari depan. Jadi kalau misalnya ada benturan dari depan, itu yang akan kena adalah tulang rusuknya. Gitu ya. Letaknya kalau Anda lihat apex itu yang di bawah yang agak lancip ya. Itu adalah bisa yang tadi disampaikan di depan adalah 4 sampai 5 letaknya di tulang koste 4 sampai 5. Nah, dia 2/3. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mendengarkan bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop, itu
di 2/3 sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan mah nggak nemu ya, itu letak detaknya terlalu pelan ya. Tapi kalau di 2/3 sebelah kiri, itulah detak jantung di situ, karena letaknya memang di situ. Nah, ini adalah gambar struktur jantung. Kalau Anda lihat, silahkan Anda cermati. Di situ ada yang namanya sinoatrial nodus atau nodus sinoatrial. Ya. Jadi di situ ada listrik-listrik yang disambungkan. Maksudnya itu adalah sebagai aliran listrik karena jantung itu mempunyai muatan listrik ya. Makanya ada kejut jantung atau dengan menggunakan DC shock itu yang ditekan ya, DC shock untuk misalnya pasiennya sudah meninggal atau henti jantung, itu beberapa detik atau beberapa menit setelah meninggal atau denyut jantungnya nggak ada, itu bisa distimulasi dengan menggunakan DC shock ya, dengan kayak setrika itu alatnya, atau dengan RJP ya, kompres jantung ya. Nah, kemudian setelah itu ada juga bahwa atrioventricular node atau nodus atrioventricular ya. Terus kemudian ada right bundle branch, jadi dia cabang dari AVN atau atrioventricular node, itu cabangnya karena dia jantung itu memiliki 4 ruang. Ya, ruang atrium kanan, ventricle kanan. Jadi ventricle itu selalu berada di bawah, atrium itu di atas. Ya. Nah, terus kemudian jadi kalau yang bagian atas kiri itu berarti atrium kiri, bagian atas kanan itu berarti atrium kanan. Ventricle kanan itu berada di bawah ya, ventricle kiri itu berada di sebelah kiri. Nah, kita nanti akan berbicara satu-satu. Nah, ini gambar secara detail ya dari anatomi jantung. Aorta, Anda lihat aorta di situ itu adalah pembuluh darah besar. Pembuluh darah yang paling besar di tubuh kita itu namanya aorta. Jadi aorta ini dia pembuluh darah sebagai tempat keluar masuknya jantung, keluar masuknya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Karena fungsi jantung itu kan untuk apa? Untuk memompa darah, ya, mengejeksikan darah. Dia pompa untuk diedarkan ke seluruh bagian-bagian tubuh. Makanya dia melewati pembuluh darah yang sangat besar, itu yaitu namanya aorta. Nah, terus kemudian ada pembuluh darah balik kava bagian atas, atau di sini adalah vena cava superior. Superior itu adalah bagian atas. Silahkan Anda cermati. Di situ adalah pembuluh darah bagian atas dan vena cava superior, pembuluh darah bagian bawah. Udah ya. Silakan kalau Anda belum paham, Anda bisa putar kembali rekaman Bu Nova untuk menjelaskan ini. Anda lihat, selain aorta itu ada pembuluh darah yang namanya vena cava superior dan vena cava inferior. Tadi Bu Nova sudah menyampaikan bahwa jantung itu mempunyai 4 ruang. Yang sebelah atas itu namanya atrium, kanan dan kiri, dan yang sebelah bawah itu ventricle, kanan dan kiri. Nah, pembuluh vena cava inferior dan vena cava superior itu adalah berada di atrium kanan. Jadi atrium kanan itu disebut dengan serambi kanan, itu bahasa Indonesianya. Atrium itu serambi, ya. Ventricle itu adalah bilik, ya. Jadi kalau nanti Anda membaca buku atau membaca jurnal ataupun apapun, serambi kanan itu sama dengan atrium kanan,
serambi kiri atrium kiri, bilik kanan itu sama dengan ventrikel kanan, dan bilik kiri sama dengan ventrikel kiri. Ya. Nah, vena cava superior dan vena cava inferior ini berada di pintu masuk dari atrium kanan. Jadi, fungsi dari atrium kanan itu adalah untuk menerima jantung ya dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Ya. Jadi serambi kanan atau atrium kanan ini terdiri dari darah yang kotor karena apa? Dia berasal dari tubuh. Nah, darah sebelum masuk ke atrium kanan, atrium kanan itu ada katupnya. Anda lihat di situ ada katup trikuspid. Dia memiliki 3 katup. Itu sebagai pintu keluar masuknya darah, ya. Jadi kalau darah pas masuk dia akan kebuka, pas darah dia sudah masuk dia akan tertutup kembali terus seperti itu. Gitu. Nah, atrium kanan itu tadi sudah atrium kanan berfungsi untuk menyimpan atau menerima darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, setelah dari atrium kanan, dia akan lari ke ventrikel kanan atau bilik kanan. Jadi, ventrikel kanan itu menerima darah dari serambi kanan. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya arteri pulmonalis. Jadi, arteri pulmonalis itu ya, pembuluh darah yang menyalurkan darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Ya. Jadi ini memang agak sulit ya, harusnya memang ada gambarnya, tapi ada coba untuk memahami rekaman Bu Nova secara pelan-pelan. Ya, jadi darah itu dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, dia akan masuk lagi ke atrium kiri melalui arteri pulmonalis. Nah, setelah atrium kiri, darah itu akan dibersihkan karena dia sudah dari paru, ya. Jadi dari bilik kanan tadi atau dari atrium kanan itu melalui arteri pulmonalis itu dia akan masuk dulu ke dalam paru-paru. Setelah masuk ke dalam paru-paru itu akan dilakukan pertukaran gas, ya. Nah, setelah dilakukan pertukaran gas menjadi darah bersih, dia akan masuk ke serambi atau atrium kiri. Nah, jadi di atrium kiri itu darah sudah bersih, akan oksigen. Kalau darah masih di atrium kanan dan ventrikel kanan, itu dia darahnya masih kaya akan CO2. Nah, setelah dari atrium kiri, darah akan masuk ke ventrikel kiri atau bilik kiri melalui katup mitralis. Jadi bedanya kalau katup mitralis itu dia punya 2 katup. Jadi katup mitralis itu apa? Katup yang menghubungkan antara atrium kiri atau serambi kiri ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Tapi kalau katup trikuspid itu dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Ya, jangan terbalik. Nah, terus kemudian setelah masuk ke ventrikel kiri atau bilik kiri, kalau Anda lihat di gambar ini, itu dia akan diejeksikan atau akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui katup aorta tadi. Ya. Jadi setelah dari ventrikel kiri itu dia akan mengalirkan atau memompakan darahnya ke seluruh tubuh. Makanya kalau kita lihat penyakit yang paling banyak itu kalau di jantung itu adalah gagal jantung kiri, bukan gagal jantung kanan. Karena apa? Ventrikel kiri itu dia akan bekerja setiap detik untuk menyemprotkan atau menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Jadi dia mempunyai kekuatan yang khusus dibandingkan dengan ruang jantung yang lain, gitu ya.
Jadi jadi ventrikel kiri itu fungsinya adalah untuk mengejeksikan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini ruang jantung. Ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan. 1 itu adalah atrium kanan, 3 adalah ventrikel kanan, 2 itu atrium kiri, dan 4 adalah ventrikel kiri. Fungsinya masing-masing sudah ya. Nomor 1 atrium kanan itu adalah untuk menerima darah dari tubuh ke jantung. Jadi dia masih kaya akan CO2 karena sudah dipakai oleh tubuh. Nah, kemudian darah dari atrium kanan melalui katup apa tadi yang menghubungkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan adalah katup tricuspidalis. Melalui katup itu, pintu itu, dia akan masuk ke ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan, sebelum masuk ke ruang 2 atau ke atrium kiri, dia akan melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke ruang 2 atau atrium kiri melalui vena pulmonalis. Jadi di arteri pulmonalis itu darah masih kotor, tapi di vena pulmonalis itu darahnya bersih karena darah habis masuk ke paru-paru. Nah, setelah dibersihkan di paru-paru melalui vena pulmonalis, itu dia akan masuk ke atrium kiri. Atrium kiri akan masuk ke ruang 4. Ruang 4 ini adalah ventrikel kiri melalui katup mitralis, ya. Baru darah akan diejeksikan atau dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Itu ya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang darah, jadi di darah itu adalah banyak sekali mengandung oksigen dan nutrisi-nutrisi serta bahan-bahan limbah ya yang ikut terbawa di darah. Di situ juga ada hormon ya, ada antibodi atau sistem imun, leukosit dan lain sebagainya untuk melawan kuman. Jadi ini kalau kita berbicara dari jantung, pasti kita akan berbicara ada darah dan ada pembuluh darah. Nah, jadi jantung itu dia berfungsi sebagai pompa ganda. Apa yang dimaksud pompa ganda? Dia intinya adalah sebagai pemompa darah. Pompa darah ini dia untuk seluruh tubuh dan untuk dirinya sendiri. Jadi dia juga harus mempunyai jatah. Ya, jatahnya lebih sedikit, dia hanya butuh 4% saja. Ya, karena jantung juga dia kecil ya, jadi dapat jatah darahnya itu hanya 4% dari keseluruhan. Yang paling banyak pasokan darah itu adalah sistem gastrointestinal, itu 20%, otak, ya, itu juga banyak dapatnya, sama sistem muskuloskeletal, itu dapatnya juga banyak, ya, karena memang itu adalah anggota gastrointestinal itu juga banyak ya untuk mencerna zat-zat sari makanan dan lain sebagainya, itu butuh pasokan banyak, otak pasokan banyak, dan muskuloskeletal. Ginjal ya, ginjal juga banyak, ginjal masuk ke dalam organ dalam yang dapat pasokan banyak. Nah, terus itu ya, jadi pembuluh darah besar itu adalah sistemik atau terbuka, itu sama peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Tapi kalau peredaran darah kecil ya, itu adalah yang dari jantung ke paru-paru. Tadi di awal Bu Nova sudah sampaikan bahwa darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui atrium kanan kan tadi ya, atrium kanan, kemudian ventrikel kanan, baru sebelum masuk ke atrium kiri itu masuk ke paru-paru dulu. Nah, disitulah itu adalah peredaran darah kecil. Jadi dari jantung di sini adalah ventrikel kanan ke paru-paru. Nanti kembali lagi ke jantung lagi. Nah, tapi kalau pembuluh darah yang besar itu adalah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Itu.
Jadi teman-teman nanti baca lagi referensi ya mengenai peredaran darah jantung, bisa di YouTube atau banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman belum paham, nanti bisa kita diskusikan di sesi pertemuan selanjutnya saat kita live Zoom untuk membuka diskusi sesi tanya jawab. Nah, kemudian sirkulasi koroner itu adalah sirkulasi yang itu ya, dari hasil pompanya darah dari jantung itu dia mendapatkan pasokan darah sendiri, itu sirkulasi koroner. Koroner itu adalah jantung, core itu adalah jantung. Sistemik tadi sudah ya, dari jantung ke seluruh tubuh, nanti kembali lagi ke jantung. Kalau ke paru-paru adalah pembuluh darah kecil atau pembuluh darah paru atau pembuluh darah tertutup. Nah, pembuluh darah itu ada 3, vena, arteri, kapiler. Silakan Anda catat, bisa catat sampai dicatat perbedaannya. Arteri itu dinding pembuluh darahnya tebal. Ya, tebal. Vena lebih tipis. Apalagi kapiler. Kalau kapiler itu pembuluh darah kecil itu disebut kapiler ya. Jadi dari dindingnya itu lebih tebal dan lebih kuat arteri dibanding dengan vena. Kemudian arteri itu warna darah yang keluar dari darah arteri itu merah cerah atau merah segar. Tapi kalau darah dari vena itu biasanya merahnya merah agak gelap ya. Merahnya merah tua atau agak gelap, tapi kalau dari arteri dia vena warnanya merah cerah. Kenapa begitu? Karena arteri itu kaya akan oksigen. Kenapa kaya akan oksigen? Karena arteri itu adalah membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Jadi membawa darah jantung ke seluruh tubuh. Jadi sebelum dibawa ke seluruh tubuh itu jantung sudah bersih dulu karena udah dibersihkan di paru-paru tadi. Sehingga dia akan kaya akan oksigen, warnanya lebih cerah. Nah, sifat darah yang keluar dari arteri ini dia memancar ya atau muncrat. Tapi kalau yang dari vena dia netes ya, karena vena itu tadi kan warnanya dari gelap ya, agak gelap, agak tua. Karena dia membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi dia netes lebih lambat keluarnya ya. Jadi kalau misalnya orang mau bunuh diri misalnya nih, itu yang dipotong supaya maksudnya yang supaya cepat meninggalnya nih, tapi jangan ditiru ya, ini contoh saja. Itu adalah yang dipotong adalah pembuluh darah arterinya. Karena kalau arteri begitu terputus, dia akan cepat keluar habisnya. Karena dia muncrat, karena dia dari jantung. Tapi kalau motongnya itu dari darah pembuluh darah vena, itu akan netes. Lama ya, matinya kehabisan darahnya lama. Karena dia dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Jadi sifatnya dia netes, tidak muncrat ya. Itu. Jadi itu beberapa perbedaan ya. Kalau vena dinding pembuluh darahnya lebih tipis, kaya akan CO2. Kalau arteri kan kaya akan oksigen. Terus kemudian dia membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung ya. Terus kemudian dindingnya dia lebih tipis dibanding dengan arteri. Ini tadi sudah ya, tadi aorta ya. Jadi aorta itu masuk dalam kategori arteri ya. Karena apa? Aorta itu adalah pembuluh darah yang paling besar di tubuh, di mana dia masuk ke dalam arteri karena sebagai pintu pintu keluar dari jantung ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Jadi ruang jantung untuk menyemprotkan darahnya dari jantung ke seluruh tubuh itu ventrikel kiri ya. Ini nggak usah. Nih ya, tadi kapiler itu sangat tipis ya. Dia hanya menghubungkan saja karena kapiler ini dia yang memasok nutrisi atau darah
dari arteri dan vena. Jadi karena dia pembuluh darahnya kecil-kecil, dia bisa sampai ke sel-sel yang paling dalam. Ya, jadi dia sebagai penghantar darah ke sel jaringan. Ini tadi sudah, ya. Ini tadi sudah. Kemudian ini sudah ya, jantung sebagai pompa. Nah, ini ya. Nah, sekarang apa sih sistem konduksi jantung? Jadi di jantung itu memiliki sifat-sifat khusus. Ada 4. Dia otomatis berdetak. Nggak usah disuruh pun dia sudah otomatis berdetak. Ya. Jadi kemampuan untuk menimbulkan impuls listrik. Jadi kalau listriknya itu sudah mati, sudah nggak ada aliran, berarti ya jantungnya sudah berhenti berdetak. Itu otomatisasi. Irama dia membentuk impuls yang teratur, jadi bunyi lup dup lup dup lup dup. Itu adalah sifat dari jantung. Normalnya adalah beraturan atau sama iramanya, ya, bukan lup dup dup lup dup 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 dup. Nah, itu nggak sama. Harusnya lup dup lup dup lup dup. Nah, gitu. Itu sama iramanya. Kemudian daya konduksi. Daya konduksi itu adalah daya penghantaran impuls listrik. Jadi setelah listrik itu setelah listrik itu dimunculkan, dia dihantarkan. Tadi ada S anode, ada F anode ya. Yang di depan tadi Bu Nova sampaikan itu untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian daya rangsang, ya, kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Ya, ini jadi misalnya ada orang henti napas atau henti jantung. Biasanya dilakukan kompresi, ya, ditekan dadanya. Nah, itu dilakukan resusitasi jantung paru RJP. Itu adalah untuk menimbulkan kembali sistem konduksi jantung, menimbulkan aliran listrik kembali dengan cara ditekan. Supaya ada daya rangsangnya, kemudian ada impulsnya, setelah impuls itu ada, kemudian bisa dihantarkan. Sehingga nanti diharapkan dengan ditekan itu muncul kembali impuls listrik. Nah, ini adalah perjalanan impuls listrik dari S anode ke AV node. Anda lihat S anode sinoatrial nodus dan AV node. Ini dia mengelilingi semua ruangan yang ada di jantung. Nah, sehingga dari AV node itu nanti akan masuk ke dalam seluruh isi jantung itu melalui bundel His atau serabut-serabut Purkinje. Sehingga seluruh jantung itu dia akan berdetak, ya, karena ada aliran listrik yang dihantarkan melalui S anode ke AV node. Nah, Anda lihat di sini titiknya S anode. Listrik akan muncul di situ, dihantarkan ke AV node melalui cabang-cabang bundle atau bundle His, bundle branch cabang ke serabut Purkinje fiber. Nah, impuls listrik ini akan berdampak pada irama jantung yang bisa direkam dengan menggunakan EKG. Jadi kalau Anda lihat rekam EKG itu ditempelkan elektroda-elektroda atau kabel-kabel di dada. Nah, nanti alatnya itu kita operasikan, nanti akan muncul garis seperti grafik seperti ini. Ya. Muncul gelombang P, Q, R, S, T. Ya kan? Nah, pada saat kita lakukan rekam jantung, gelombang P itu akibat dari depolarisasi atrium. Jadi kontraksi atrium, pada saat atrium berkontraksi itu disebut dengan akan menimbulkan gelombang P. Nah, pada saat ventricle itu kontraksi, itu akan menimbulkan gelombang QRS, dan gelombang T itu akibat dari fase relaksasi atau istirahatnya ventricle. Jadi selama seseorang itu dilakukan rekaman jantung, itu pasti akan ada gelombang PQRST yang bentuk normalnya seperti itu. Apabila bentuk normalnya itu bukan seperti itu, maka
akan terjadi masalah pada jantung. Makanya rekam jantung itu untuk mengindikasikan apakah dia ada masalah jantung atau tidak, terutama untuk iramanya. Ya, karena kalau irama jantungnya bermasalah, pasti dia kemungkinan besar ada sesuatu hal yang bermasalah di jantungnya. Nah, kalau kita mau lihat siklus jantung, itu ada BJ1 atau bunyi jantung 1. Apa itu? Bunyi jantung 1 itu disebut dengan loop. Kalau Anda lihat, Anda silakan boleh dengarkan kalau Anda punya stetoskop ya, atau bisa diraba ya, Anda bunyi jantung Anda berdetak. Itu detakan pertama itu loop ya. Itu kenapa bisa muncul bunyi 1? Itu karena tekanan ventrikel melebihi tekanan atrium. Jadi di ventrikel yang ruang bagian bawah itu dia lebih besar daripada tekanan yang di atrium. Atrium itu yang bagian atas ya. Nah, kondisinya adalah saat katupnya itu menutup. Jadi silakan Anda membuat gambar jantung dengan membuat 4 ruangan. Atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Anda dengan menggunakan pulpen gambar menjadi 4 itu. Kemudian Anda ilustrasikan bagaimana peredaran darah besar atau sistemik. Darah masuk dari tubuh melalui apa? Vena cava inferior, vena cava superior. Nah, vena cava superior itu sebagai pembuluh darah kalau organ itu lebih atas dari jantung. Jadi misalnya di otak, darah yang ada di otak akan masuk ke jantung itu akan melalui vena cava superior. Tapi kalau yang lebih bawah dari jantung, misalnya organ-organ misalnya saluran pencernaan, kemudian reproduksi, ekstremitas bagian bawah, itu kan lebih bawah daripada jantung, itu nanti akan masuk ke jantung melalui vena cava inferior. Ya. Setelah itu masuk ke atrium kanan, melalui katup trikuspid masuk ke ventrikel kanan, kemudian masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, kemudian darah dibersihkan, dilakukan pertukaran gas di paru-paru. Setelah dibersihkan akan masuk lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Baru akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, itu silakan Anda ilustrasikan supaya Anda lebih paham. Ini karena Anda harus paham, benar-benar harus paham bagaimana peredaran darah besar. Kemudian bunyi jantung kedua, sesudah darah keluar dari ventrikel, maka tekanan di dalam ventrikel akan turun. Makanya loop dup. Jadi loop sama dup itu biasanya akan lebih alhamdulillah. Mohon maaf, akan lebih buat yang loop ya. Tuh ya. Ini nggak usah ya. Ini enggak. Nah, siklus, kalau kita mau berbicara siklus jantung, itu pasti ada namanya sistol dan diastol. Ini adalah bagaimana tekanan darah. Nah, ya. Nah, sistol, misalnya tekanan darahnya berapa? 120/80. Yang di atas itu sistol, itu akibat dari kontraksi dan pengosongan ruang jantung. Ya. Jadi, ada respon kontraksi dan pengosongan itu disebut sistol. Diastol itu fase relaksasi dan pengosongan. Pengisian maksudnya, ya. Karena kalau sudah kontraksi itu pasti darah akan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan berarti dia kosong. Itu berarti sistol. Diastol itu karena dia sudah dikeluarkan sehingga dia akan relaksasi, kemudian akan diisi kembali. Nah, itu adalah diastol. Ya. Nah, itu jadi satu periode kontraksi itu sistol, satu periode relaksasi itu diastol. Makanya diastol itu pasti akan lebih rendah dibanding dengan sistol. Nggak ada tekanan darah
90/120 tuh nggak ada. Jadi sistol itu akan selalu di atas, lebih besar daripada diastol. Karena apa? Diastol itu dia fase relaksasi ya. Nah, ini tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa hubungan antara EKG dengan siklus jantung akan menimbulkan gelombang PQRS. P itu adalah kontraksi dari atrium, QRS kontraksi dari ventricle, dan T adalah relaksasi dari ventricle. Gambarnya seperti ini, tadi sudah. Tuh ya. Nah, siapa yang mengatur jantung? Jadi jantung itu ada sistem yang namanya autoregulasi. Dia memompakan karena adanya perubahan volume darah. Jadi misalnya seseorang harusnya di dalam darahnya itu ada 6 liter darah. Ini tergantung dari berat badan ya. Berat badan. Ada 6 liter darah. Tapi ternyata dia habis kehilangan darah karena misalnya kecelakaan, sehingga volume di dalam tubuhnya kan dia akan berkurang misalnya menjadi 4,5 liter. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana pompa jantung. Makanya kalau orang habis perdarahan atau kehilangan darah, itu maka jantungnya dia akan menjadi lemah ya dan cepat. Kenapa cepat? Karena supaya bagian terjauh dari jantung itu mendapatkan pasokan darah, sehingga karena volumenya sedikit, jumlahnya sedikit, dia harus ekstra cepat memompa, tapi dia lambat ya, bukan lambat, maksudnya kalau kita raba itu dia lemah gitu ya, sehingga dipengaruhi oleh volume darah. Kemudian refleks. Nah, jadi kecepatan kekuatan kontraksi kita itu dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi ada di pusat medula oblongata, pons ya, di situ. Jadi pusat irama jantung itu ada di medula oblongata. Dia akan dipengaruhi oleh sistem parasimpatik dan simpatik. Ya. Parasimpatik menurunkan frekuensi jantung, simpatik itu memperkuat frekuensi jantung. Jadi antara saraf parasimpatik dan simpatik itu selalu berlawanan kerjanya ya. Yang satu menaikkan, yang satu menurunkan. Yang satu vasokonstriksikan, yang satu merelaksasikan gitu ya. Gitu. Nah, siapa sih yang menentukan kerja jantung? Yang pertama adalah prelude. Prelude itu beban awal. Jadi sebelum jantung itu mengejeksikan atau menyemprotkan darahnya ke seluruh tubuh, itu serabut otot di jantung itu diregangkan dulu. Ibaratnya kalau kita mau olahraga, kita melakukan pemanasan dulu. Itu adalah prelude atau beban awal. Kalau afterload itu beban akhir, itu adalah kekuatan ya atau tekanan jantung di mana ruang jantung itu harus mengejeksikan darah selama sistolik. Jadi ini pada saat afterload itu adalah pengejeksian darah. Jadi dia kenceng ya, kuat. Nah, setelah afterload itu ada juga kontraktilitas. Jadi kemampuan inotropik dan beban kerja jantung yang disebut dengan kekuatan kontraksi. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya frekuensi jantung. Jadi frekuensi jantung itu berapa kali denyut jantung kita berdetak. Normalnya kan 60 sampai 100. Kurang dari 60 disebut bradikardi. Lebih dari 100 disebut takikardi. Bradikardi itu denyut jantung kurang dari normal. 100 itu adalah denyut jantung lebih dari normal. Normalnya 60 sampai 100. Rata-rata sih 80 itu yang sangat bagus tuh 80. Ya. Jadi, peningkatan frekuensi jantung kita itu dipengaruhi oleh cardiac output atau curah jantung. Jadi COP. COP itu cardiac output. Jadi kalau COP atau curah jantung kita bagus, frekuensi jantung kita juga akan bagus. Begitu sebaliknya. Ya. Jadi batasan frekuensi irama jantung kita itu 50 sampai 170 kali per menit.
Di bawah 50 itu akan sangat berbahaya, di atas 170 itu akan sangat berbahaya. Itu hanya batas minimal dan maksimal bagaimana jantung dapat bertahan. Ya, karena kan normalnya tadi 60 sampai 100, ya. Nah, sekarang kita akan berbicara apa sih curah jantung atau COP? Curah jantung itu adalah jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri. Dalam hal ini ventrikel kiri ya, karena dia yang memompahkan darah ke seluruh tubuh dalam 1 menit. Jadi di dalam darah kita itu kan rata-rata 4-6 liter darah. Jadi selama 1 menit darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh itu 4-6 liter. Itu disebut dengan curah jantung. Ya. Nah, stroke volume itu jumlah darah yang diejeksikan atau dipompakan setiap kali kontraksi. Jadi setiap detik itu ventrikel itu akan berkontraksi. Nah, dalam berkontraksi itulah yang disebut dengan stroke volume. Rata-rata berapa? 60-100 cc. Setiap kali kontraksi ventrikel. Kalau curah jantung, itu sekali per menit itu jantung mampu memompakan darahnya sebanyak 4-6 liter. Jadi Anda bisa membedakan antara curah jantung atau cardiac output dengan stroke volume. Nah, rumusnya kalau kita untuk mengetahui berapa sih kira-kira curah jantung yang diejeksikan dari jantung saya ke seluruh tubuh saya, itu tinggal stroke volume ya dikali frekuensi jantung. Misalnya stroke volume saya misalnya setiap kali kontraksi misalnya nih 80 atau saya ambil 80 ya. Kemudian dikali frekuensi jantung saya sekarang misalnya 80. Berarti 80 dikali 80. Berarti berapa? 80 kali 80. 8 kali 6, 64. Berarti 6.400 liter per menit. Itu curah jantung saya. Jadi selama 1 menit berarti jantung saya memompahkan darah ke seluruh tubuh saya sekitar 6.400. Nah, beberapa ion yang berpengaruh ke jantung itu banyak sekali. Semuanya ion atau elektrolit yang ada di dalam tubuh kita itu akan berpengaruh ke jantung. Misalnya kita kekurangan kalium, kelebihan kalium itu juga akan berpengaruh ke jantung. Kalau orang kelebihan kalium itu akan menyebabkan jantung menjadi sangat dilatasi dan lemes. Makanya orang yang hipertensi itu suruh makan banyak pisang karena pisang itu banyak mengandung kalium. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu kerja jantung itu sangat berat ya karena dia makanya tekanannya dia naik sehingga untuk menurunkan itu dia harus banyak makan kalium pisang ya sehingga nanti frekuensi jantung atau keadaan itunya bisa berdilatasi. Kalau dia kekurangan kalium akan menghambat impuls jantung. Jadi irama jantungnya atau irama listriknya dia akan terganggu. Salah satu indikasi kalau seseorang itu mengalami masalah jantung itu bisa dilihat dari berapa kadar kaliumnya. Ya. Jadi normalnya ada 8 sampai 12. Itu ya. Jadi kalau dia naik sampai sekian kali itu akan bisa mengakibatkan kematian. Kalsium juga sama ya. Itu apabila kelebihan dan kekurangan itu juga tidak bagus. Ya, karena kalau kelebihan kalsium itu akan mengakibatkan kejang jantung. Ya, jadi spastik. Dia berdetaknya itu spastik ya, seperti kejang. Kekurangan kalsium akan menyebabkan jantungnya semakin lemas ya dan lain sebagainya. Natrium juga sama. Natrium itu dia mengikat air. Jadi makanya orang yang banyak makan garam itu tidak bagus untuk jantung. Makanya orang yang hipertensi itu suruh membatasi makanan natrium. Karena garam itu kan banyak mengandung natrium. Sehingga orang yang kelebihan natrium itu akan mengakibatkan tertekannya fungsi jantung. Sehingga diharapkan orang itu dengan masalah jantung itu tidak banyak mengkonsumsi natrium.
Nah, ini banyak irama-irama abnormal pada jantung. Silakan nanti Anda cari ya apa sih blok jantung, apa bedanya flutter dan fibrilasi, apa bedanya fibrilasi atrium dan ventricle. Ya, jadi ini adalah nama-nama kelainan yang ada hubungannya dengan gangguan irama jantung. Nah, ini contoh dari bagaimana serangan jantung itu terjadi. Contohnya adalah ada pembuluh darah kapiler atau otot jantung yang rusak. Jadi, otot jantung itu ada disebut dengan miokardium. Ya, miokardium. Kalau lapisan jantung itu ada 3. Lapisan jantung paling luar itu disebut epikardium, tengah miokardium, bagian dalam endokardium. Jadi yang tengah inilah, yang miokardium lah ini yang banyak mengandung otot-otot jantung. Ya, itu nutrisi-nutrisi banyak ada di situ. Jadi itu lapisan jantung. Mungkin ini yang bisa Bu Nova sampaikan. Sebelumnya kita sering mendengar kata-kata tekanan darah. Nah, apa sih? Tekanan darah adalah tenaga persatuan daerah yang mendorong darah pada pembuluh darah dan beredar melalui tubuh bila jantung berkontraksi. Jadi kalau kita mengukur tekanan darah, itu kan nanti teman-teman akan praktek ya bagi yang belum pernah. Itu ada 5 bunyi. Namanya adalah bunyi Korokov. Korokov 1, Korokov 2, 3, 4, 5. Korokov 1 disebut dengan sistol, Korokov 5 itu disebut dengan diastol. Sehingga tekanan darah ini adalah kemampuan darah atau kemampuan jantung dalam mendorong darahnya melalui pembuluh darah. Ya, saat berkontraksi. Ya, terus beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah, makanya tekanan darah antara usianya sama, jenis kelaminnya sama, berat badannya sama, dan lain sebagainya itu berbeda-beda setiap orang. Tidak harus sama. Karena apa? Banyak yang mempengaruhi. Pertama, viskositas darah, kekentalan darah. Jadi kalau semakin orang darahnya itu kental, maka tekanan darahnya akan naik. Orang yang anemia itu tekanan darahnya pasti akan turun. Karena apa? Dia encer, kekurangan hemoglobin, kekurangan darah, sehingga tekanan darahnya turun. Terus kemudian panjang total pembuluh darah. Semakin panjang pembuluh darahnya, maka semakin besar tahanan. Nah, makanya kalau antara orang anak-anak dengan orang dewasa itu tekanan darahnya berbeda, karena panjang total pembuluh darah antara anak dan orang dewasa kan lebih berbeda juga, lebih panjang yang dewasa. Sehingga tekanan darah pada anak-anak atau pada bayi itu lebih rendah, misalnya 60 per 50, 80 per 50, 80 per 60, dan lain sebagainya. Jadi lebih rendah. Kemudian diameter pembuluh darah, ya, luas. Jadi diameter pembuluh darah, semakin pembuluh darahnya lebar, itu tekanannya semakin turun. Karena apa? Seperti Anda ibaratkan pipa. Pipa yang lebar dengan pipa yang kecil itu, kalau kita alirkan darah dari ujung ke ujung, itu mesti tekanannya akan lebih besar yang kecil. Ya, tapi kalau yang besar dia lebih leluasa, sehingga tekanannya nggak terlalu besar. Ya, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Nah, ini adalah distribusi curah jantung yang tadi Bu Nova sampaikan di awal, bahwa dalam keadaan istirahat otak menerima sekitar 13%, jantung paling kecil yaitu 4%, ginjal 20%, abdomen 24%, otot-otot rangka 20%. Jadi selama latihan itu dia semuanya ini akan meningkat ya.
Jadi dalam keadaan kita tidak sedang latihan atau tidak aktivitas berat, olahraga misalnya lari-lari dan lain sebagainya, pasokan paling kecil adalah jantung, paling besar adalah abdomen, ginjal dan otot rangka, sedangkan otak adalah 13% saja. Itu ya, mungkin itu yang Bu Nova sampaikan. Ini adalah mean arterial pressure atau MAP, tekanan rata-rata arteri. Rumusnya adalah diastol ditambah sepertiga dari sistol dikurangi diastol. Misalnya, tekanan darah 120/80. Berarti diastolnya 80 ditambah sepertiga dikali sistolnya 120 kurangi 80. 120 kurangi 80 kan 40. Berarti sepertiga dari 40 itu berapa, ditambah diastolnya berapa, itulah mean arterial pressure atau tekanan arteri rata-rata. Nah, itu yang mungkin bisa Bu Nova sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman bisa tanyakan pada saat sesi kita diskusi. Minimal teman-teman bisa menjawab 6 pertanyaan yang ada di sini. Jawab ya dengan menggunakan rangkuman ya. Ini tadi bisa untuk menjawab pertanyaan ini dari rangkuman yang sudah Anda buat.